Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Penguji dan Bapak Slamet Santoso Sarwono selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Darel. Saya adalah mahasiswa UGM Jakarta, konsentrasi marketing. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Mengembangkan Strategi Pemasaran Bisnis PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk dalam mempertahankan konsumen. Kasus PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, berikut daftar isi dari penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang dan pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah pembahasan, yang kelima dan terakhir adalah kesimpulan dan rencana aksi. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk atau kedepannya akan saya sebut sebagai PT MMI adalah perusahaan manajemen dan penyimpanan dokumen dan arsip yang dimiliki oleh Grup Lipo dan berdiri sejak tahun 1993. Per tahun 2010, PT MMI Tbk terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan kode MFMI dan sampai saat ini sudah memiliki sekitar 985 klien yang aktif menggunakan jasanya. Nah, berikut latar belakang masalahnya. Di sini kita bisa melihat bahwa industri itu sudah memasuki era 4.0, di mana industri ini berfokus pada digitalisasi. Sehingga bagi beberapa pihak, hal ini membuat offline dokumen atau dokumen yang sifatnya offline, dokumen padat, itu menjadi tidak valid lagi atau tidak berguna. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu, dikarenakan pemerintah masih membutuhkan dokumen dengan tanda basah apabila ingin dianggap sebagai bukti yang valid. Dan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mengenai dokumen perusahaan. Ini membuat masalah baru bagi perusahaan. Di antaranya adalah membutuhkan PIC atau Dedicated Person yang mengatur dokumen, kemudian tidak adanya sistem yang menyeluruh, kemudian dokumen yang terbengkalai, tidak adanya ruang, keamanan yang menjadi terekspos pada resiko, kemudian ada masalah juga pada pencarian dokumen, serta yang terakhir adalah masalah retensi dokumen. Nah, di sini kita bisa melihat adanya rumusan masalah bahwa ketika industri sudah memasuki digitalisasi dan dokumen offline dianggap tidak valid, namun di sini pemerintah masih membutuhkan dokumen offline sebagai dokumen offline dengan tanda tangan basah sebagai bukti yang valid. Hal ini ditambah dengan PT MMI Tbk tidak memiliki strategi marketing yang dianggap modern dan tim marketing yang dianggap memiliki sumber daya yang terbatas. Sehingga di sini ada pertanyaan, ada rumusan masalah, yaitu bagaimana PT MMI Tbk dapat menghasilkan laba dan mempertahankan konsumen sehingga bisa tetap stabil dan tetap berprofit. Nah, di sini kita dapat melihat latar belakang masalah yang lebih dalam. Untuk pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana mengembangkan strategi pemasaran PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk dalam mempertahankan konsumen dan meraih laba. Adapun tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi strategi pemasaran PT MMI, kemudian adalah mengidentifikasi alasan konsumen menggunakan PT MMI, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi pertimbangan konsumen. Adapun manfaat penelitiannya adalah yang pertama, penelitian dapat diharapkan menambah referensi kajian ilmu dan strategi bisnis, dan yang kedua adalah membantu mengambil keputusan strategis dan optimal dalam pembuatan strategi pemasaran. Nah, berikut landasan teori yang saya pakai. Yang pertama adalah Business Unit Strategic Planning milik Kotler dan Keller, diantaranya adalah Business Mission, Internal dan External Environment, Goal Formulation, Strategic Formulation, dan Program Formulation. Kemudian diantaranya juga ada Porter 5 Forces, ada SWOT Analysis, ada STP atau Segmenting, Targeting, Positioning Analysis, 7P Analysis, Product Price Place, Promotion, People, Process, dan Physical Evidence, dan yang terakhir adalah Perceived Value. Nah, untuk metode penelitiannya adalah jenis penelitiannya termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan naratif. Kemudian untuk data primer diambil dari wawancara mendalam dan observasi. Kemudian data sekunder didapatkan dari jurnal, website, artikel penelitian terdahulu, dan juga data internal. Nah, wawancara mendalam juga menggunakan semi-structure dengan kajian literatur internal dan eksternal, serta yang terakhir observasi adalah sebagai
pegawai pemasaran PT Multifiling Mitra Indonesia. Nah, pembahasan yang pertama adalah melalui Porter Five Forces. Jadi di sini rivalry among competing seller itu tinggi dikarenakan memang di sini tuh MMI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang yang bisnisnya tidak begitu banyak pesaing, maka yang menjadi masalah adalah perang harga, sehingga rivalry di sini terbilang lumayan tinggi karena perusahaan itu bersaing dalam hal harga. Kemudian potensial untuk new entrants di sini bisa dibilang rendah karena untuk bisa memiliki bisnis penyimpanan arsip dan dokumen, minimal diperlukan gudang dengan lokasi strategik yang tidak akan kena banjir. Ini agak sulit bagi pendatang baru. Kemudian bargaining power of buyer itu tinggi dikarenakan seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa adanya perang harga atau price war di sini, dan price war itu karena adanya price war di sini konsumen dapat memilih dengan agresif perusahaan mana yang ingin digunakan. Kemudian firms in other industries offering similar product itu rendah karena terus terang penyimpanan dokumen itu memiliki kebutuhan yang sangat spesifik sehingga tidak bisa sembarangan perusahaan dapat menyimpan dokumen. Dan yang terakhir, bargaining power of supplier itu rendah karena di sini penggunaan rekanan untuk penyimpanan dokumen itu terus terang tidak banyak. Jadi rendah di sini perhitungannya. Kemudian kita akan mulai membahas SWOT analysis di sini. Untuk strength, MMI secara internal memiliki 4 kekuatan utama, yaitu memiliki status TBK, berpengalaman lebih dari 28 tahun, memiliki 13 cabang di seluruh Indonesia, dan memiliki sertifikasi keamanan yang lengkap. Dari sini dapat dilihat bahwa PT MMI sudah memiliki keunggulan yang cukup kompetitif dibanding pesaingnya, di mana pesaingnya tidak memiliki status TBK seperti MMI. Namun di sini PT MMI juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama tidak memiliki cabang di luar Indonesia alias tidak memiliki cabang di luar negeri, dan yang kedua adalah mekanisme operasi kardus yang terdiri dari beberapa tahap. Ini dikarenakan MMI sebagai perusahaan TBK banyak yang mengawasi dan transparansi menjadi nomor 1 sehingga prosesnya akan lebih panjang ketimbang perusahaan lain. Kemudian secara eksternal, opportunity-nya adalah adanya anggapan bahwa perusahaan mengutamakan trust, pengalaman, dan reputasi perusahaan rekanan. Jadi di sini perusahaan yang ingin menyimpan dokumen itu paham bahwa reputasi dan pengalaman itu penting. Kemudian perusahaan mulai menyadari arsip sebagai aset. Ini betul sekali karena di sini arsip ini ada perusahaan yang menganggapnya adalah aset, ada yang tidak, sehingga ada perbedaan di antara penyimpanan arsip dan manajemen arsip. Perusahaan yang menyadari manajemen arsip akan menjadikan ini sebagai opportunity bagi MMI. Kemudian yang ketiga adalah tanda tangan basah sebagai bukti valid. Tadi yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya di undang-undang. Dan yang keempat adalah adanya rekomendasi pegawai bekas rekanan. Jadi perusahaan yang dulunya bekerja sama dengan MMI, kemudian apabila pegawainya pindah perusahaan dan membutuhkan jasa penyimpanan arsip, maka mereka akan merekomendasikan MMI sebagai calon nomor 1 partner rekanan untuk menyimpan arsip. Dan secara eksternal ada juga ancaman. Yang pertama adalah price war. Jadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwa karena MMI ini bukan industri yang yang bisa dengan mudah dimasuki oleh semua pemain, maka terjadinya price war itu lebih signifikan ketimbang produk lain. Kemudian yang kedua adalah kontrak global. Nah, di sini perusahaan luar negeri, misalkan perusahaan X ini memiliki cabang di luar negeri, kemudian dia memiliki kontrak global dengan perusahaan lain dan diharuskan mengikuti untuk semua negara, maka ini menjadi ancaman juga bagi MMI. Nah, yang ketiga adalah rencana membuat gudang mandiri. Jadi beberapa perusahaan, termasuk salah satu perusahaan yang diwawancarai peneliti itu memang punya rencana untuk memiliki gudang mandiri. Dan yang keempat adalah meskipun belum terjadi, tapi akan ada kemungkinan untuk perubahan regulasi apabila ke depannya dokumen yang bersifat digital juga sudah dianggap valid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah STP. Secara segmenting, secara geografis adalah daerah Jabodetabek dan juga 12 daerah lainnya yang ditempati oleh MMI seperti Bandung, Klaten, Semarang, Pasuruan, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Balikpapan, dan Makassar. Dengan demografisnya adalah perusahaan skala menengah ke atas, kemudian psikografinya adalah perusahaan yang mengerti fungsi dokumen sebagai aset, dan secara perilaku adalah perusahaan yang memahami bedanya penyimpanan arsip dengan manajemen arsip.
Kemudian secara targeting adalah secara geografis ada di Jabodetabek, Cikarang, dan 12 area besar lainnya di Indonesia. Dengan targeting demografis perusahaan skala menengah hingga skala besar dengan jenis B2C atau business to consumer yang memiliki jumlah transaksi yang besar setiap harinya, seperti bukti pembayaran dan lain-lain. Nah, untuk positioning, MMI sudah berada dalam positioning yaitu reliable backup for your records. Jadi di sini MMI dapat menarik kepercayaan konsumen sebagai perusahaan yang dapat diandalkan dan memberikan solusi menyeluruh, mulai dari offline dokumen dan online dokumen. Nah, berdasarkan segmentasi tersebut, di sini dapat diambil bahwa segmentasi MMI paling besar adalah financial institution sebanyak 43%, telecommunication, IT, dan service sebanyak 22%, manufacture dan mining sebanyak 20%, dan 15% sisanya adalah perusahaan trading. 43% financial institution ini bukan hal yang mengagetkan dikarenakan memang perusahaan banking, terutama yang bergerak di bidang bisnis to konsumen seperti consumer loan, itu memiliki banyak sekali bukti-bukti kertas yang ditandatangani dengan tanda tangan basah, di mana sangat krusial apabila tidak disimpan. Nah, kemudian saya akan mulai membahas untuk 7P. P yang pertama adalah produk. Ini adalah produk MMI. Yang sebelah kiri adalah standard box dengan ukuran 42 x 25 x 30 cm. Dan yang sebelah kanan adalah ukuran besar, 42 x 35 x 30 cm. Ukuran ini sudah disesuaikan dengan ergonomi cara orang membawa dus, sehingga akan ada rasa nyaman apabila membawa kardus dengan ukuran seperti ini. Dan ini sangat membantu sekali apabila kedepannya orang dari perusahaan ingin bawa kardus tersebut sendiri ketimbang dibantu oleh karyawan gudangnya MMI. Kemudian yang kedua adalah price. PT MMI Tbk ini memiliki 6 komponen harga. Yang pertama adalah biaya administrasi yang meliputi box, kontrol, dan laporan. Yang kedua adalah biaya pengadaan box. Yang ketiga adalah biaya data entry. Yang keempat adalah biaya peminjaman dokumen. Yang kelima adalah biaya pemusnahan dokumen. Dan yang keenam adalah biaya lain-lain, termasuk diantaranya konversi media dari offline ke online. Nah, untuk Play sendiri, ini yang saya berikan gambarnya adalah kantor pusat PT MMI dan juga berfungsi sebagai gudang utama MMI yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kardus utama untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Tempatnya sendiri berletak di Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia 2, Blok A7 nomor 4A, ada di Lipo Cikarang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah promotion. Secara promotion, peneliti menemukan bahwa PT MMI ini sebagian besar tidak melakukan kegiatan pemasaran yang modern. Atau lebih tepatnya, MMI itu hanya mengandalkan word of mouth atau referensi dari klien lamanya. Dan peneliti sendiri tidak melihat adanya aksi SEO atau aksi SEO sehingga MMI itu tidak muncul di urutan pertama apabila jasa penyimpanan arsip ditulis di Google. Dan MMI sendiri juga memiliki satu marketplace yaitu Tokopedia untuk menjual kardus secara B2C, namun ini tidak menjadi fokus utama. Nah, untuk people-nya sendiri, PT MMI sebagai perusahaan TBK memiliki cukup banyak pihak ya, mulai dari pemegang saham, direktur utama, dan untuk pemasaran sendiri MMI hanya memiliki 5 orang yang terdiri dari 1 marketing manager, 2 marketing staff atau marketing eksekutif, dan 2 marketing administration. Kira-kira begitu. Kemudian secara proses sendiri, MMI ini memiliki 6 proses dari awal sampai akhir untuk penyimpanan dokumen. Ada pembenahan, ada input data ke reporting, ada penempatan di rak, kemudian juga ada security measure berupa keamanan, kemudian pemeliharaan arsip dan pemusnahan dokumen. Dan yang terakhir adalah physical evidence. Di sini MMI memiliki tempat tunggu dan sewa box. Kemudian juga ada transportasi untuk mengantar dokumen serta gudang penyimpanan kardus. Nah, di sini kita dapat peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, lini bisnis penyimpanan arsip dan dokumen masih memiliki permintaan yang signifikan dengan alasan seperti pemberdayaan ruang atau dokumen yang mulai tidak tertata di kantor, dan beberapa alasan eksternal diantaranya adalah peraturan pemerintah. Yang kedua adalah PT MMI melihat Industri 4.0 sebagai tantangan dan kesempatan untuk memperluas lini bisnis, yaitu konversi alih media digital yang mereka miliki.
Dan yang ketiga adalah PT MMI dalam proses pemasarannya belum memiliki sumber daya digital memadai selain konversi media dan masih menggunakan strategi yang konvensional. Karena dari kesimpulan ini, peneliti mengambil beberapa rencana aksi, diantaranya adalah yang pertama, pengembangan interpersonal untuk karyawan dari berbagai divisi. Jadi di sini karyawan dilatih secara interpersonal untuk lebih ramah, untuk lebih informatif dan untuk lebih fast respon sehingga ada rasa nyaman dari klien. Yang kedua adalah edukasi mengenai produk komplementer yaitu jasa alih media. Jadi di sini perlu ada edukasi bahwa tidak cukup hanya untuk menyimpan dokumen dalam bentuk offline, tapi juga perlu dalam bentuk online, setidaknya sebagai strategi komplementer, sehingga apabila dokumen yang sudah ditandatangani itu kemudian rusak, kita masih memiliki backup yaitu yang digital. Yang ketiga adalah menekankan nilai bahwa sebagai perusahaan TBK maka PT MMI akan lebih tertib. Dan ini sangat penting karena dalam pengalaman peneliti sendiri, ini yang membuat MMI dapat memenangkan tender dari kompetitornya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan kemampuan dan pemahaman digitalisasi industri. Jadi di sini pola pikir harus dirubah bahwa akan ada pola pikir dari perusahaan rekanan bahwa mungkin penyimpanan offline meskipun sebenarnya wajib dilakukan, namun mungkin ada yang berpikir cukup menyimpan PDF saja, padahal kan tidak juga. Di sini kedua hal tersebut harus complementing, harus saling mendukung satu sama lain, dan ini perlu ditanamkan kepada pegawai MMI. Kemudian yang kelima adalah pengembangan metode pemasaran dan saluran digital. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, secara search engine optimization, MMI masih belum mencukupi secara strategi, dan strategi digitalnya bisa dikatakan nol karena baru menggunakan salah satu wadah marketplace untuk berjualan kardus, dan ini sama sekali tidak efektif. Bahkan MMI tidak memiliki fanpage di Instagram atau di Facebook. Jadi ini harus menjadi fokus utama MMI ke depannya apabila ingin memenangkan persaingan, karena ini akan meningkatkan rasa trust dari pelanggan. Kemudian yang nomor 6 adalah pengembangan pada efisiensi proses penyimpanan serta aplikasi digital. Jadi MMI sendiri juga tidak memiliki aplikasi digital, baik itu secara internal maupun eksternal, sehingga dengan pembuatan aplikasi digital, MMI dapat lebih efisien dalam operasinya. Mungkin apabila dengan aplikasi digital, perusahaan rekanan MMI dapat melakukan pemesanan kardus via aplikasi, sedangkan saat ini kan belum ada, kita masih menggunakan email. Dan yang terakhir atau nomor 7 adalah pengembangan customer experience dan kenyamanan visitasi. Jadi beberapa perusahaan rekanan sebelum menjalin kerjasama dengan MMI, mereka akan melakukan customer visit ke gudangnya MMI dengan maksud ingin mengetahui lebih dalam bagaimana MMI itu bekerja dan meningkatkan customer experience dan kenyamanan seperti penyediaan snack atau penyediaan minuman pada saat visitasi. Ini dapat meningkatkan trust dan rasa familiarity terhadap konsumen sehingga kemungkinan untuk deal bisnis akan jauh lebih besar. Nah, kira-kira itu presentasi dari penelitian saya. Mohon maaf apabila ditemukan kekurangan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.